kathah ing Buddha kabeh lamakan sida matemahan saman sekitar tahun 70-an itu memang belum ada ogoh-ogoh gitu. Jadi pengerupukan itu masih menggunakan perang sambuk gitu. Perang sambuk, kemudian ada tek-tekan, kulkul, mebubu dan seterusnya. Dan itu sudah dilakukan jauh sebelum Nyepi yang sekarang kita kenal ini sebagai pengerupukan. Karena saat itu masyarakat Bali prinsip dari pengerupukan itu adalah bunyi gitu ya. Jadi bunyi itu yang prinsip dalam konteks itu, sehingga dulu kan ada kulkul, tek-tekan, perang sambuk, kemudian ada juga kayak martil dari bambu itu namanya, bunyi-bunyian dentuman dari bambu itu juga sudah tahun 70-an. Nah, setelah Eko Dasarudraja 1979, setelah pengerupukan di Besaki, itu sorenya di Denpasar diadakan pawai ogoh-ogoh waktu itu. Belum disebut sebagai pawai, tapi mengelilingi kota Denpasar, salah satunya ada di Abian Kapas. Itu baru ogoh-ogoh yang seperti lelakut itu ya. Jadi bentuknya masih sederhana dan itu mengawali Sekutu Runo Bali itu ada aktivitas ogoh-ogoh di situ. Nah, kalau berdasarkan konteks ogoh-ogoh, karena itu adalah budaya komunal, siapa yang pertama membuat ogoh-ogoh ini, karena budaya komunal kita adalah ogoh-ogoh itu dirancang oleh banyak orang. Jadi tidak ada istilah undagi ogoh-ogoh gitu ya. Undaginya ya Sekutu Runo semua gitu. Nah, oleh karena itu ada yang ngerjakan kakinya, ada yang ngerjakan kepalanya, tangannya dan seterusnya, jadilah ogoh-ogoh. Nah, kalau kita lihat di sumber-sumber sastra, memang di prasasti Bali Kuna maupun sampai abad ke-13 memang belum ada disebutkan istilah ogoh-ogoh. Lalu apa itu ogoh-ogoh itu gitu kan? Apakah itu masuk ke substansi agama apa tidak kan? Nah, kalau kita lihat dari proses dan juga hasil dari ogoh-ogoh ini, paling tidak kita menemukan 3 aspek di sana. Yang pertama adalah aspek sosiologi gitu. Jadi aspek sosiologi itu bahwa ogoh-ogoh itu membuat dan menyebabkan banyak orang terlibat. Aktivitas sosial tinggi ya. Jadi solidaritas tinggi di situ. Tidak ada golongan sosial di sana, tetapi justru berkumpul menjadi satu komunitas, apakah Sekutu Runo, Banjar dan seterusnya. Jadi secara sosiologi itu sebenarnya dalam beberapa teori sosial disebut sebagai kohesi sosial gitu. Jadi orang Bali itu menyama berayonya kuat dalam konteks itu gitu. Sehingga Banjar pun menjadi bersatu karena persoalan ogoh-ogoh. Yang kedua secara antropologi. Karena antropologi ini berkaitan dengan semakin tinggi tingkat pemikiran orang Bali, maka semakin kreatif dan semakin kompleks ogoh-ogoh itu dibandingkan dengan tahun 70-an. Ogoh-ogoh yang sekarang itu sudah aspek estetikanya sudah luar biasa ya. Nah, di situ artinya bahwa secara antropologis ekspresi masyarakat Bali tahun 70-an tentang ogoh-ogoh dengan sekarang itu beda jauh. Kenapa berbeda? Karena semakin tinggi tingkat pemikiran sebuah masyarakat itu, maka dinamikanya semakin tinggi, maka kompleksitasnya juga semakin tinggi. Maka secara antropologi, ruang yang
disampaikan oleh pembuat ogoh-ogoh dan masyarakat Hindu pada saat itu adalah itulah ekspresi estetika gitu ya. Dengan berbagai atribut, warna dan bentuk dan lain sebagainya. Itu adalah ekspresi. Kita tidak bisa memberikan ruang yang tertutup bagi mereka untuk pakem-pakem tertentu, karena itu kan ekspresi kalau dilihat dari antropologi. Nah, kemudian yang ketiga, kalau kita lihat dari aspek teologi, sebenarnya dalam teori New Year itu, apa yang disebut dengan tahun baru menurut Mircea Eliade itu adalah suara gemuruh inilah yang penting gitu. Jadi orang ngarak ogoh-ogoh itu sebenarnya mesuryanya ini yang terpenting gitu. Mesurya di samping itu kan secara energi banyak orang mesurya itu kan emosionalnya tinggi ya. Disertai dengan simbol-simbol butakala, simbol-simbol roh-roh jahat, raksasa dan seterusnya. Itu berakumulasi karena itu kenapa ogoh-ogoh itu bentuknya lebih banyak menyeramkan, kemudian menyerupai butakala, karena ini kan wajah-wajah seperti itu adalah wajah-wajah yang secara energi suara itu kuat dia. Dan ketika suara itu berbenturan, jadi antara suara satu dengan suara dua berbenturan dan itu menyebabkan banyak suara muncul, maka di situ apa yang disebut oleh penulis The Den of Siwa itu benturan yang disebut dengan Big Bang gitu, teori dentuman. Dan ketika suara itu berhenti, itulah namanya sipeng gitu, sepi gitu. Saya ingat banget sampai di era tahun 2000-an ogoh-ogoh itu udah mulai lebih ke serius. Nah, ogoh-ogoh itu mulai dibuat dengan memandang nilai-nilai filosofis yang ada di dalamnya. Jadi tak jarang ogoh-ogoh itu sebenarnya bercerita tentang nilai-nilai kehidupan yang luhur, nilai-nilai kehidupan yang relevan dari masa lalu, cukup relevan untuk masa kini, dan juga nilai-nilai kehidupan yang kiranya menjadi cita-cita orang-orang di masa sekarang untuk masa depan yang bagaimana yang mereka harapkan. Mengenai pengerupukan di tahun 2019, tentunya pengerupukan masih berjalan normal seperti biasanya, seperti masyarakat tahu di daerah lain juga masih berjalan normal. Tentunya pengerupukan Tambak Siring memiliki sebuah ciri khas, artinya sangat-sangat meriah bagi saya sendiri, karena pengerupukan Tambak Siring itu memang berjalan sesuai dengan adat dan tradisi kita. Memang tidak ada sebuah perayaan khusus seperti lomba ataupun parade dan sebagainya, tetapi kita sebagai masyarakat Tambak Siring sangat menikmatinya dengan ogoh-ogoh ciri khas Tambak Siring, dengan tabuh belaganjur, dengan obor dan sebagainya. Itu sangat menyenangkan bagi kita semua. Tetapi di tahun 2020 kita tahu semua, akhirnya pemerintah menerapkan bahwa ogoh-ogoh tidak diizinkan diarak pada saat itu. Nah, mungkin ada timbul kekecewaan bagi kita semua. Terus terang bagi saya sendiri sebagai seniman ogoh-ogoh, hal tersebut sangat membuat saya terpukul. Tetapi mau tidak mau ya kita harus menaati peraturan pemerintah. Ya, akhirnya ogoh-ogoh yang saya buat yang bertema Raja Buduh pada saat itu urung untuk diarak, padahal ogoh-ogoh tersebut sudah saya siapkan benar-benar matang, baik itu secara visual ataupun belaganjurnya, sekonya, semua sudah kita persiapkan. Tetapi ya apa daya. Nah, kalau kita bicara tentang bagaimana ogoh-ogoh di situasi ini, tentang kebijakan pemerintah yang menurut anak-anak muda, saya kemarin membuat sebuah status bagaimana menurut mereka, yang akhirnya mereka mengatakan bahwa ini kita lagi, semangat kita ini lagi dipermainkan. Menurut saya jangan sampai bisa dipermainkan. Jangan sampai semangat kita bisa dipermainkan. Semangat kita ya semangat kita.
Jadi saya juga tidak menyalahkan pemerintah yang mengambil keputusan, pemerintah Bali ya, karena kita ini sama pusat ya. Kalau pemerintah Bali sendiri, mereka mungkin banyak kesulitannya dalam mengambil keputusan ini. Di satu sisi mereka mungkin menyadari apa yang saya bicarakan, tapi sisi lain mereka ada dalam sebuah otoritas negara yang harus menekan mereka, mungkin begitu. Saya nggak ngerti itu. Yang jelas, apa yang harus kita bangkitkan sekarang ini adalah kesadaran kita sebenarnya. Apa yang harus kita lakukan di tengah situasi ini? Dan menurut saya kreativitas itu nggak bisa mati di tengah-tengah ini. Cuman karena kita melihat edaran yang bolak-balik kayak main layangan tarik ulur begitu. Kita nggak bisa dari situ. Kita ini kan harusnya menjadi orang-orang kreatif yang harusnya terus mempersembahkan sesuatu. Mulanya adalah Majelis Desa Adat Provinsi Bali mengeluarkan surat edaran nomor 009 pada 22 Desember 2021. Surat edaran itu ya yang pada intinya adalah mengizinkan untuk para pemuda, para teruna-teruni, para yowana Bali, ya masyarakat juga untuk mengadakan pawai ogoh-ogoh pada saat pengerupukan hari suci Nyepi. Apabila terjadi perubahan situasi dan kemudian diikuti dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, keputusan pemerintah baik pusat maupun daerah, maka surat edaran ini atau penyelenggaraan pawai ogoh-ogoh ini bisa ditinjau kembali. Awal bulan Januari ketika atau di akhir Januari ketika SE itu terbit, kan kondisi Bali aman-aman saja, toh. Jadi dapat kita hitung yang meninggal sudah 0, yang terkonfirmasi positif itu paling-paling angkanya 1 digit. Nah, sekarang memasuki Februari ini kondisi semarak lagi. Datang Omikron, varian Omikron. Akhirnya bukan melandai lagi, tetapi sudah sangat tinggi sampai mencapai angka 4 digit, ya, sekitar 2.500-an kasus ya perharinya. Nah lalu kemudian sesuai dengan surat edaran 009 itu, Majelis Desa Adat Provinsi Bali ya mesti kita mengedepankan kesehatan lebih dulu, keselamatan lebih dulu, kemudian nama baik desa adat, nama baik Majelis Desa Adat, nama baik Bali, kemudian nama baik Indonesia di mata internasional. Akhirnya kita keluarkan penegasan karena situasinya tidak melandai lagi, ya kasusnya sudah sangat tinggi. Penegasannya adalah bahwa pawai ogoh-ogoh tidak dilaksanakan. Kita kan udah hidup dalam situasi ini udah 2 tahun lebih ya. Seharusnya di sini kita sudah punya kesadaran apa sih sebenarnya yang terjadi. Saya berulang kali mungkin mengungkapkan hal ini. Memang dalam situasi ini yang kita butuhkan adalah balik lagi itu kreativitas dalam berpikir. Kita kan ngomongin fakta yang terjadi gitu. Apa yang kita takutkan sekarang itu menurut saya setelah 2 tahun ini tidak lagi beralasan atau tidak lagi relevan untuk ditakutkan, karena saya melihat itu bukan tentang penyebaran penyakitnya, penyebaran virusnya. Banyak kok virus yang kalau saya nggak meremehkan suatu teori, tapi kalau saya bilang analogiin, kalau kita ngomongin flu semua orang bisa tertular gitu. Apakah bisa dihitung dengan tertularnya ini dikategorikan adalah membahayakan kehidupan? Menurut saya nggak bisa. Ini virus mau kita ajak hidup berdampingan atau akan kita hindari terus-terusan. Kalau kita hindari terus-terusan ya kita nggak akan bisa menghindar dari ketularan virus ini. Dan kalau penanganan sesuatu secara berlebihan, saya pikir itu sebenarnya mengada-ada sebenarnya. Prinsip ogoh-ogoh ada atau tidak sebenarnya tidak terlalu signifikan berpengaruh kepada aspek agama. Tetapi ya kan lihat bahwa yang beragama ini kan kita juga, Sekotulno juga, dia punya dimensi spiritual, dia punya dimensi estetika, dia punya dimensi sosial.
Jadi dimensi spiritualnya harus terwadahi dengan munculnya pengerupukan. Dimensi estetikanya ya kreativitas tadi, dan dimensi sosialnya ya sekutruno yenten bang bergaul dengan konteks ini kan justru akan bergaulnya ke hal-hal yang negatif kan. Sebenarnya pengerupukan ini dengan ogoh-ogoh ini sebenarnya ada satu kiat orang Bali itu apa yang disebut dengan etnopedagogik ya. Jadi pembelajaran berbasis etnis ya. Jadi pembelajaran itu di Bali Banjar gitu. Bagaimana mereka bersatu membuat ogoh-ogoh tanpa mengenal lelah, tidak punya konstruksi untung rugi, tapi mereka kerjakan dengan tulus ikhlas. Ini kan sebuah cara mengajarkan hal-hal yang positif kepada generasi muda. Nah kalau ini kita potong tiba-tiba, sama sekali tidak diberikan alternatif untuk melakukan aktivitas ini, tentu kan secara sosial kan disebut sebagai patologi sosial namanya. Jadi sikap apatis akan muncul ketika ekspresi dan solidaritas sosial mereka itu terhalang gitu. Kalau di Gemas sendiri, saya sudah berkoordinasi dengan desa saya sendiri, sudah membicarakan itu. Kita tidak punya ekspektasi terlalu besar ya. Dengan apa yang terjadi ini, ekspektasi kita nggak besar-besar seperti sebelum-sebelumnya, bahwa kita akan tampil di Caturmuko. Itu sebenarnya bukan tujuan utama kami gitu. Tujuan utama kami membuat ogoh-ogoh adalah membuat ogoh-ogoh berkreativitas, tetap berjalan, tapi goalnya pasti ada tentang ogoh-ogoh di arah itu. Kami nggak besar-besar kok, cuman ingin kalaupun situasinya sulit nantinya, kita cuman ingin di widangan Banjar kita, yang adalah warga kita semua, pengamanannya kita setup sendiri gitu. Itu kita sudah koordinasikan, dan kalau di tempat lain ada pelarangan-pelarangan seperti itu, saya pikir bukan saya yang harus berjuang, teman-teman semua harus berjuang untuk itu. Sama seperti pemuda di Banjar saya ketika mereka meyakinkan saya sebagai klien Banjar, dan meyakinkan juga aparatur desa sebagai yang membidangi kewilayahan ini juga, mereka juga bisa meyakinkan itu. Nah, menurut saya teman-teman juga harus berjuang, bukan saya ataupun seniman ogoh-ogoh yang lain yang harus berjuang. Kita semua harus memperjuangkan ini. Semuanya harus muncul, semuanya harus berbicara, angkat bicara. Saya juga banyak belajar ya dari pandemi ini. Kebetulan saya kan juga seniman ya, jadi juga penggiat seni ya. Ternyata satu hikmah pandemi ini dari sisi kesenian itu banyak hal positifnya juga. Jadi kalau hal negatifnya kan kita dibatasi, tapi kan memunculkan ruang-ruang kreativitas baru. Muncul seni virtual kan. Jadi segala sesuatu yang dulu dianggap tidak bisa dilakukan, ternyata bisa dilakukan lewat seni virtual. Disebut dulu menginisiasi ada 202 pergelaran seni virtual. Itu bisa tampil dengan bagus di media sosial kan. Termasuk juga ogoh-ogoh ini, jika misalnya sekarang tidak bisa dilakukan dengan arak-arakan secara langsung, kita tetap bisa akan berkreasi dengan cara menjadikannya seni virtual. Saya kira anak-anak muda kita luar biasa. Coba aja lihat nanti, yang penting itu tidak bersentuhan, ya bagaimana caranya menjadikan ogoh-ogoh ini bisa tetap sebagai sebuah pertunjukan. Itu kita tunggu juga kreativitas anak-anak muda kita, dan kita pasti akan berikan apresiasi. Generasi muda ini adalah generasi yang kreatif ya. Kreatif itu dia bisa membangun apa saja secara sosial. Oleh karena itu yang perlu kita lakukan untuk generasi muda kita adalah satu, membangun solidaritas. Jadi upayakan Banjar itu sebagai ruang sosial, Banjar itu sebagai ruang untuk belajar secara sosial, secara kekeluargaan. Jangan sampai Balai Banjar menjadi basis narkoba, basis kriminalitas dan sebagainya. Balai Banjar adalah ruang sosial. Yang kedua, generasi muda ini ketika berkumpul, bahwa berkumpul itu adalah bagian dari makhluk sosial ya. Jadi bukan berkumpul karena ada kepentingan sesuatu, tapi itu untuk membangun identitas mereka.
Oleh karena itu yang harus kita sadari bahwa ekspresi membuat ogoh-ogoh apapun yang ada di Banjar itu adalah ekspresi yang dimensinya tidak hanya persoalan sosial saja, tetapi juga yang saya sebutkan tadi, kita punya orientasi nilai di sana yang disebut dengan agama kita. Bagaimana kita melestarikan, kalau generasi muda sudah mampu berbuat seperti itu, tidak minuman keras, tidak ada kekerasan, tidak ada hal-hal yang negatif dibuat, maka agama pun akan menjadi langgeng. Mereka pun menjadi pahlawan-pahlawan agama ke depan. Yang kedua, mereka itu adalah bagian dari kebudayaan Bali. Jangan sampai selesai membuat ogoh-ogoh, kemudian membuat keonaran, kemudian tawuran, kemudian saling tikam dan sebagainya, itu menodai kebudayaan Bali. Kebudayaan Bali yang begitu adiluhung kemudian ternodai oleh persoalan-persoalan kecil seperti itu, dan generasi muda itu jangan sampai seperti itu. Kita semua terdampak adanya pandemi COVID-19. Nah, ada dampak positif, ataupun pasti ada dampak negatif dari pandemi ini terhadap kesenian ogoh-ogoh ataupun sebuah tradisi yang kita jalani. Nah, mungkin dampak negatifnya kita tidak bisa mengarak ogoh-ogoh. Dalam artian kan pasti keramaian ataupun istilahnya intensitas kita untuk beraktivitas pasti akan dibatasi. Tetapi ada juga dampak positif yang harus kita ibaratnya harus kita gali dalam pandemi ini. Nah, dampak positifnya itu apa? Orang ataupun kreator yang sebelumnya tidak berani beraktivitas di Banjar, dengan adanya COVID ini, mereka akhirnya membuat ogoh-ogoh mini. Ogoh-ogoh mini ini akhirnya digunakan untuk lomba, ataupun kadang-kadang ada yang menjualnya untuk menyambung hidup di era sekarang. Nah, mungkin itu salah satu dampak positif. Dalam artian bukan dampak positifnya sih, maksudnya dalam artian kita harus mencari celah agar kreativitas itu tidak buntu karena adanya pembatasan. Kita tuh harus tetap bangkit, bagaimana seni dan tradisi itu tetap bisa berkembang di era pandemi ini. Terus terang saya sendiri banyak menjumpai itu pun banyak istilahnya mengalami bagaimana banyak sekali seniman-seniman muda yang membuat ogoh-ogoh mini untuk dilombakan. Nah, lomba ini sendiri sekarang akhirnya menjadi sebuah tren baru seperti lomba layangan yang mungkin setiap minggu ada di masa-masa pengerupukan ini yang sebelumnya mungkin tidak ada gitu. Kalau dari kami sebenarnya kan di masa pandemi kita bercerita flashback dulu kemarin bahwa kami melihat antusias khususnya kreativitas dalam bidang seni ogoh-ogoh. Kita melihat sebelum pandemi itu merupakan ruang yang sangat baik untuk menyalurkan energi positif lah dan juga pemikiran positif anak-anak muda. Nah, setelah pandemi berjalan, artinya kan banyak hal-hal yang pembatasan yang terjadi tidak hanya di kreativitas tapi semua bidang hampir terkena dampaknya pandemi ini. Nah, kami di Dharma Negara Alaya khususnya yang membidangi ekonomi kreatif bekerja sama dengan Bekraf, Sekretariat komunitas dan berbagai macam lini diminta untuk membuatkan program mewadahi kreativitas ini. Jadi 2020 kemarin kami juga berkolaborasi dengan semua membuat sisi lain dari ogoh-ogoh ini, seperti kan bisa dibuatkan ogoh-ogoh dengan bentuk yang lebih kecil lagi. Habis itu ada sketsa yang bercerita, ada deskripsi dari sketsa tersebut, karya-karyanya itu, dan juga mengedukasi untuk membuat literasi cerita storytelling dari karya seni itu sendiri, khususnya di sketsa ogoh-ogoh dan miniatur ogoh-ogoh itu sendiri. Benar Pak Gubernur kemarin sempat juga menanyakan ke saya, itu kita karena begitu bulan akhir 2021 itu kondisi membaik ya, kok kita tidak berpikir bahwa kita akan kembali lagi ke masa pandemi. Kalau saja kita berpikir mungkin disebut akan memprogramkan sebuah agenda bagaimana bisa ogoh-ogoh ini tetap bisa dibangkitkan ke dalam seni virtual begitu ya.
Itu juga menjadi salah satu pemikiran saya selaku Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Kedepannya kita harus tetap memang menjadikan sesuatu yang virtual ini menjadi salah satu alternatif. Ketika yang live, ketika yang langsung tidak bisa dilakukan, itu agar bisa juga kita lakukan secara virtual. Sehingga dengan demikian anak-anak muda kita ya tidak kecewa lah. Biasanya anak muda kan biasa begitulah. Jadi mereka karena euforianya dan juga daya kreatifnya menggebu-gebu, kadang-kadang mereka tidak memikirkan bahwa pemerintah kita jauh lebih menyayangi mereka daripada hanya sekedar tampil. Jangan-jangan mereka akan terkonfirmasi positif, kan kasihan juga mereka. Saya kira itu. Tapi kita ini kan punya kehidupan, itu harus sustainable, berkesinambungan, semuanya harus menjadi satu. Kalau saya melihat situasi itu, orang masih pakai prokes, tapi kumpul bareng-bareng rame, sesuatu yang luar biasa menurut saya. Berarti semangat mereka masih besar, dan itu adalah optimisme saya tentang masa depan. Saya nggak ngomongin masa depan Bali aja, masa depan kehidupan sebagai manusia. Berarti manusia di masa depan kemungkinan akan masih ada sebagai manusia seutuhnya gitu. Nah di Bali, dalam ogoh-ogoh ini, saya juga melihat semangat itu sangat besar terutama di anak muda. Saya lebih concern ke anak muda karena mereka lah generasi kita berikutnya. Nah mereka itu semangat sekali membuat ogoh-ogoh dan lain sebagainya tanpa memikirkan bahwa ogoh-ogohnya akan diberikan kesempatan pawai ataupun tidak. Mereka tetap berkreativitas. Yang pertama kan kita bisa memanfaatkan teknologi ya. Misalnya rekam saja itu. Rekam anak-anak kita di Banjar itu, kemudian tidak usah diarak tetapi ditonton misalnya melalui YouTube apa itu ya. Dan itu juga kreativitas mereka justru akan lebih diapresiasi oleh tidak hanya komunitas mereka tapi juga netizen gitu ya. Karena dia bisa katakanlah pawai ogoh-ogoh, judulnya pawai ogoh-ogoh, tapi virtual gitu ya. Dan sehingga anak-anak kita bisa berkreasi di sana, hanya di situ kemudian direkam. Dan itu bisa juga dilihat oleh pemerintah gitu sebagai sebuah tawaran gini loh ini. Dan Pesta Kesenian Bali kemarin kan juga virtual ya. Jadi beberapa juga luring, daring ya. Tapi berjalan. Jadi seni itu sebenarnya banyak media. Tidak hanya media sosial tapi juga ada media-media yang lain. Nah, jika itu bisa dilakukan maka substansi ogoh-ogoh juga tidak berkurang, media malah lebih luas, malah bisa dicontoh oleh dunia luar. Tetapi memang secara sosial memang agak berkurang gitu, karena kan aktivitas terbatas, solidaritas terbatas dan seterusnya. Tetapi ketimbang sama sekali tidak diadakan, jadi kreativitas itu dipotong begitu. Nah ini kedepannya agak sulit kita membina lagi generasi muda kita gitu. Sekarang bagaimana kita memberikan ruang generasi muda itu kepada teknologi. Nah yang kedua, jalan yang memang kalau harus dia marak, jangan ada pawai gitu. Jadi cukup di wilayah pewidangan desa adat masing-masing ya. Apa sih yang harus kita ambil dalam langkah-langkah ini? Bagaimana sih tentang kesulitan pemerintah dan tentang apa yang terjadi pada kita itu nggak menemukan titik temu, semuanya diambil dengan keputusan sendiri gitu. Harusnya kita ada jalur berdiskusi apa yang harus kita lakukan yang terbaik untuk kita semua. Pemerintah itu kan payung kita di Bali. Kalau payungnya sendiri sudah tidak mampu menaungi kita, bagaimana? Saya sering bilang sama pemuda kita, kalau ke guru wisesa kita kehilangan kewisesannya atau kehilangan kekuatannya, kita harus support dengan kekuatan-kekuatan kita gitu. Kita harus bangun ini bareng-bareng. Diskusi itu harus terbangun. Tokoh-tokoh pemuda harus dilibatkan dalam mengambil arah keputusan, walaupun kebijakan itu tetap di tangan pemerintah. Itu akan kita hormati sepenuhnya, tapi kita ini sebagai
hidup di dalam kemasyarakatan itu semua elemen adalah berperan penting, terutama tokoh-tokoh pemuda yang mengerti banget tentang apa yang terjadi di situasi dalam kepemudaan. Pendeta Agung Ratu sendiri meminta Persikian Yowane Bali untuk audiensi lebih dulu kepada Bapak Gubernur, ya, supaya bagaimana? Supaya sinkron antara gubernur, pemerintah daerah dengan majelis desa adat. Apa kira-kira keinginan-keinginan, kesepakatan-kesepakatan, karena bagaimanapun ya majelis desa adat di dalam menangani COVID-19 ini tetap harus selalu berkoordinasi dengan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Terlepas nantinya dalam artian dalam tanda kutip perang atau lain sebagainya, itu sih saya secara pribadi tidak ambil pusing, karena di balik itu jauh ada makna, artinya kreativitas. Entah itu ogoh-ogoh itu mau diarak atau tidak, yang jelas kreativitas ini harus tetap berjalan. Dalam pembuatan ogoh-ogoh tolak ukurnya bukan jadi diarak ataupun dipawai. Bagi saya sendiri tidak itu yang menjadi sentral poinnya. Yang menjadi sentral poin bagi saya adalah bagaimana menciptakan sebuah karya. Entah itu ogoh-ogoh, prosesnya itu yang paling penting. Artinya proses apa? Proses komunikasi antara pemuda, proses sharing, istilah proses membelik bagan, proses kita menciptakan sebuah karya. Itu yang paling penting bagi saya. Catat, ingat, yang tidak dilaksanakan adalah pawainya. Nah, pawainya. Sedangkan aktivitas pembuatan, kemudian memamerkan, akan menilai, ya, kemudian sekedar mengusung di depan Balai Banjar itu misalnya, itu dibolehkan. Itu kan tidak pawai, ya, tidak pawai dengan protokol kesehatan. Nah, kemudian atas audiensi dari Persikian Yowane Bali itu kemudian pendek kata menimbulkan kesepakatan yang sangat baik. Artinya apa? Ternyata Persikian Yowane Bali itu bersama dengan seniman-senimannya beserta keturunan-turuninya di situ kemudian sudah menyampaikan kesiapan mereka yang sangat bagus. Ya, dan kami selaku perwakilan dari seluruh Yowane Bali mengucapkan terima kasih banyak atas diterimanya aspirasi kami oleh Bapak Gubernur Wayan Koster, di mana dalam pembicaraan tadi bahwa Bapak Gubernur telah mengizinkan seluruh Yowane Bali untuk melanjutkan membuat ogoh-ogoh dan melakukan acara Nyong-Nyo Buta Palau di Wewidangan Banjar dengan melakukan prokes yang sangat ketat dan melakukan pengarakan dalam artian sewidangan Banjar tidak melalui desa. Itu bagi kami sangat berterima kasih. Saya pribadi dan kami selaku seniman seluruh Bali mengucapkan terima kasih banyak atas kebijakan yang Bapak Gubernur berikan. Kami ucapkan terima kasih. Ya, yang pertama bertanggung jawab untuk pandemi ini tidak lagi semakin tinggi atau kasus-kasus baru karena kegiatan ogoh-ogoh itu. Nah, kemudian terjadi kesepakatan bahwa yang mengusung itu adalah maksimum 25 orang. 25 orang yang mengusung di wilayah di Wewidangan Banjar setempat. Cuma satu ogoh-ogoh. Tujuannya adalah nyomie Buta Kale melalui sarana pengusungan ogoh-ogoh, ya, ogoh-ogoh begitu. Nyomie Buta Kale melalui sarana pengusungan ogoh-ogoh, pengarakan ogoh-ogoh. Nah, kemudian juga sudah divaksin lengkap 2 kali. Dan juga di atas anjuran Bapak Gubernur
Ditanya apakah siap, kemudian di swab antigen. Yohana Bali menyatakan siap dengan senang hati. Akhirnya apa? Bapak Gubernur ya dan juga Pemda-Pemda tingkat 2, baik kabupaten kota, memfasilitasi kemudian swab antigen ya untuk pengusung-pengusung itu. Ya, kemudian diarak hanya di wewidangan Banjar setempat. Dan kemudian yang membahagiakan lagi, kemudian Bapak Gubernur akan mengadakan penilaian. Sekaligus juga menyiapkan hadiah bagi 3 ogoh-ogoh di 1 kecamatan yang terbaik. Nah, dalam proses ini tentunya kita harus saling menghormati antara proses pengarakan ogoh-ogoh ini. Kita harus menjalankan juga kebijakan dari desa, meskipun dalam artian kalau secara pribadi saya sendiri kurang setuju terhadap sistematis proses pengerupukan di daerah saya, Tambak Siring, karena kita tidak diperbolehkan untuk saat ini, kita tidak diperbolehkan untuk keluar desa ataupun Banjar. Toh juga yang penting kita sudah berusaha dalam artian untuk menjalankan prokes. Nanti masalah pengarakan tersebut kita jalankan sesuai dengan peraturan pemerintah. Artinya tetap kita harus menghormati keputusan pemerintah. Istilahnya gimana para ogoh-ogoh ini tetap berjalan sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan koridornya masing-masing. Pesan saya kepada seluruh generasi muda di Bali, mari kita membangun kreativitas untuk 3 hal itu, sehingga agama jadi aja, kebudayaan kita menjadi berkembang, kehidupan sosial kita menjadi lebih harmonis, tidak lagi ada persoalan-persoalan yang negatif tumbuh dari Bali. Untuk pengerupukan ke depan ini, saya pikir kan kreativitasnya semangatnya masih luar biasa, semuanya masih luar biasa. Yang jelas jangan patah semangat. Di pengerupukan ini kita harus berjuang untuk gimana ogoh-ogoh itu supaya tetap keluar dari Banjar kita. Kita bikin ogoh-ogoh bukan mau ditaruh dalam etalase kok. Kita buat ogoh-ogoh harus diangkat keluar. Apapun tentang prokes yang disarankan oleh pemerintah, kita harus indahkan itu. Kita seperti yang saya katakan tadi, kita harus membentuk suatu diskusi, langsung maupun nggak langsung, kita harus saling mendukung. Jadi yang harus terjadi itu adalah pelan-pelan kita mulai menyadari bahwa keputusan-keputusan kita itu harus segera diperbaiki terus-menerus seiring berjalannya waktu. Nah, kita mulai dari win-win solutionnya, karena kita melihat tidak banyak orang yang berani bersikap atau memandang bahwa pentingnya kehidupan lebih penting daripada sekedar hidup saja. Itu tidak banyak orang berpikir seperti itu, tapi saran saya, yang menjadi leader harus yang pemberani, bukan yang takut. Kalau yang takut dijadikan leader, kita akan mundur seterus-terusnya. Tapi di mana-mana perjuangan itu dimulai oleh para pemberani. Semua pejuangnya adalah pemberani. Kalau pemberaninya sudah di depan, semuanya akan mengikuti. Dan risiko itu akan kita lihat bareng-bareng. Dan kita udah tahu sebenarnya apa yang terjadi. Sekarang yang kita perjuangkan adalah antara kehidupan atau mati sebagai manusia. Ekspresi pawai ogoh-ogoh itu sebenarnya bukan sesuatu yang harus dilarang gitu ya, bukan sesuatu yang harus ditakuti gitu, karena ini sebuah landasan bagaimana melakukan sebuah ekspresi kepada alam semesta. Nah, jadi situasi pengerupukan itu substansinya sebenarnya adalah menghilangkan seluruh suara-suara yang negatif itu pada suatu saat. Sebelum kita menapaki tahun baru, kita sepi dulu Sipeng itu. Nah, Sipeng itu kan pendakian kita dari material ke dunia non material. Jadi kita orang Bali kenapa justru dulu ada yang
berpesta pora pada saat pengerupukan dan lain sebagainya, karena itu dia berangkat dari material ke spiritual. Nah, banyak kalangan yang mengatakan bahwa nyepi itu cukup dengan meditasi dan lain sebagainya. Ya boleh saja, tapi kan dunia kita kan dari materi dulu ke spiritual ya. Bagaimana mungkin kita bisa mengatakan mencapai suatu spiritualitas yang baik kalau secara material memang belum siap gitu ya. Jadi kesiapan yang dimaksud adalah fisik kita memang harus fit, makan secukupnya, kemudian kita mendaki pada sesuatu yang spiritual. Jadi material itu adalah pengantar untuk kita sampai ke dunia spiritual. Jangan sampai nanti setelah di dunia spiritual justru down lagi ke material. Itu kan banyak kasus-kasus seperti itu. Artinya cara berpikir kita dari struktur, infrastruktur baru infrastruktur. Nah, kira-kira itu yang sebenarnya paling prinsip kalau kita ingin bicara tentang ogoh-ogoh sampai saat ini.